Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun, pelengkap. Fi qismatil ghanimati, pada pembagian harta ghanimah. Napa arti harta ghanimah? Ma akhadnahu min ahli harbin qahran fahuwa ghanimatun wa illa fahuwa fai'un, yaitu yang kita ambil dari kafir harbi secara paksa, itulah ghanimah. Jika tidak, maka itu harta fai'un. Jadi ada ghanimah, ada fai'un. Ghanimah itu diambil secara paksa, adapun harta fai'un kada. Ya kah? Kada bapa paksa, kada bapa paksaan. Artinya orang kafir itu menyerah duluan, ya kah? Tidak ada pertempuran. Itu fai'un. Ada lagi yang kena namanya harta salab. Nah, salab itu yaitu harta yang melekat pada orang kafir, pakaiannya, pedangnya, senjatanya. Nah, itu harta salab itulah. Wa minal awal ma akhadnahu min darihim mukhtilasan aw sariqatan 'alal asahi, termasuk ghanimah harta yang kita ambil dari rumah mereka. Termasuk ghanimah harta yang kita ambil dari rumah mereka ikhtilasan, saat lalai, au sariqatan, atau secara pencurian. Ikhtilas itu apa aja kita? Menyambar harta saat lalai. Ini kayak itu mencopet kita kan orang berhadapan, non orangnya melihat, ya orangnya kadang-kadang melihat aja lawan pelakunya, tapi laju banar, ya kah, jambret, ya kata. Bakal kajutan kalau pencurian gini orangnya kada tahu, kada melihat. Ikhtilas ngarannya lah. Ikhtilas apa mananya? Menyambar harta secara cepat saat lengah. Ya, lengahnya sambarnya hartanya. Kalau sariqah, mengambil harta sembunyi-sembunyi. Halalkah itu? Dua itu halal kalau diambil daripada kafir harbi, ya kah? Ya, orang Israel itu hartanya halal. Ya kah? Orang Israel itu kan orang kafir yang memerangi orang Islam, itu halal hartanya. Alal asah khilafan lil Ghazali wa imamihi, bersalahan bagi Imam Al-Ghazali dan imamnya yaitu gurunya Imam Al-Ghazali. Siapa? Imam Al-Harumain. Haitsu qala, sekiranya mereka berdua mengatakan, innahu mukhtassun bil akhidi bila takhmisin, sesungguhnya harta yang dicuri itu khusus untuk yang ngambil, bila takhmis, tanpa dibagi 1/5. Wada Ibnu Rif'ati al-ijma'a alaihi, mendakwakan, mengklaim oleh Syekh Ibnu Rif'ah akan ijma' ulama atas pendapat ini. Wa minatsani, termasuk yang kedua, yaitu harta fai'un, jizyatun, pajak, wa usyuru tijaratin, 1/10 dari dagangan. Orang kafir berdagang, ya kah? Lalu ini diwajibkan memberi 1/10 kepada negara Islam. Itu fai'un lah. Wa tarikatu murtaddin, harta peninggalan orang murtad yang mati. Harta peninggalan orang murtad yang mati. Matinya itu mati
kafir ya kah. Nah itu termasuk harta fai'un. Fai'un tadi apa hukumnya? Halal bagi umat Islam. Sama lawan ghanimah juga. Wa yubda'u fil ghanimati bisalabi lil qatilil muslimi bila takhmisin. Dimulai pada harta ghanimah itu dengan harta salab. Dimulai pada harta ghanimah dengan harta salab teruntuk bagi pembunuh yang muslim. Tanpa perlu dibagi 1/5. Tanpa harus dibagi 1/5. Jadi ada senjata perangnya, ada tanknya, umpama telah berhasil mengambil alih tank nih. Nah itu ampuninya sebenarnya. Atau berhasil mengambil alih senjata. Langsung ini dihantamnya saat lengah tentara Israel, matinya ada pakaian anti peluru, ada topi, ada ransel, serabanya yang ada di awak-awak nih. Itu milik dia yang khusus membunuh. Kada perlu diserahkan lawan atasan, kada perlu. Nah lain kan misalkan ada di camp-camp, di tenda, di markas. Nah itu kan banyak tuh harta. Nah itu ghanimah. Kalau ghanimah diurus oleh pemerintah. Pembagiannya adalah kalau salab siapa yang membunuh itu ampunnya. Umpama kita berhadapan lawan tentara Israel atau orang kafir. Seorang yang bunuh, seorang yang ambil. Nah nanti itu siapa yang membunuh dia yang dapat. Wa huwa malbusul qatili wa silahuhu wa markubuhu. Itu pakaiannya orang yang terbunuh. Wasilahuhu senjatanya, wa markubuhu kendaraannya. Wa kada siwarun wa mintaqatun wa khatamun wa tawqun, seperti demikian gelangnya. Wa mintaqatun. Mintaqah itu apa maknanya lah? Wa mintaqatun sabuk. Wa khatamun cincin. Wa watukun kalung. Wabil mu'ani ka ujurati hammalin. Lalu dimulai setelah harta salab, lalu selanjutnya bil mu'an, dimulai dengan biaya. Seperti ujurati hammal, biaya tukang bawa. Tukang bawa, tukang angkut. Tukang angkut napa? Tukang angkut harta kan? Summa yuqammasu baqiha, selanjutnya dibagi 5 sisanya. Jadi setelah harta salab, setelah dipotong salab, setelah dipotong biaya tukang angkut, transportasi nih. Nah, angkut kan banyak barang-barang apa yang ada di camp-camp orang kafir itu. Kayak termasuk kayak rice cooker, ya kan, pemanas nasi, kompor, ya, perabotan. Nah, ada juga duit di situ. Potong dulu, potong biaya ongkir. Kemudian potong harta salab, setelah tersisa baru dibagi 5 sisanya. Setelah dibagi 5, fa'arba'atu akhmasiha, maka 4/5 walau aqaran liman hadaral waq'ata, 4/5 walaupun itu berbentuk tanah untuk orang yang menghadiri langsung medan perang. Wa in lam yuqatil, meskipun dia tidak bertempur tapi langsung di medan perang. Kada sempat membunuh si ikung, tapi niatnya apa? Niat berperang ya kah? Kada sempat memati si ikung pasukan, tapi niat berperang.
Fama ahadun awla bihi min ahadin, maka tidak seorang pun lebih utama dengan harta ini siapapun. La liman lahiqahu ba'da inqidaiha. Tidak bagi orang yang menyusul mereka sesudah selesai. Walau qabla jam'il mal. Menyusul pasukan muslim tapi orang tuntungan sudah. Ini orang tuntungan perang, artinya musuh sudah bulikan, ada harta di situ. Tuh umpatlah seorang dalam daftar penerima ghanimah kada. Karena kada menghadiri langsung medan perang. Artinya kada melihat langsung dengan mata kepalanya cuma orang berkecamuk perang. Wala liman mata fi athna'il qitali qabla al-hiyazati 'alal madhhabi. Tidak pula untuk orang yang mati dia di tengah-tengah perangan sebelum mendapatkan harta. Mati di tengah Mati di tengah perang ya. Tengah perang sebelum mendapatkan. Al-madhhab atas pendapat yang paling kuatnya. Nah kita kan sudah dari itu 4/5. Habis sudah tak? Nah jadi harta ghanimah ini akan jadi tanganku nih harta ghanimah. 4/5 ini karena 4/5 tuh 2, 3, 4 ya. 4/5 karena nah ini 4/5 ini yang gasan pasukan perang, berarti ada belabihan, ini labihan 1/5. Nah ini kena 1/5 ini gasan siapa, nah 1/5 ini kena pulang dibagi 5 pulang. Nah jadi yang halus ini ditatak 5 yang karena khumusul khumus ini ngarannya kena 1/5 dari 1/5 ini halus kalau nih dikit dibagi 5 dipecah jadi 5 tatak. Nah, sedangkan yang banyak ini gasan pasukan langsung pasukan medan tempur. Penting nggak belajar ini ya penting. Walaupun kada dari kenyataan kita lah karena kita kada berperang, tapi penting karena ini pengetahuan Islam. Wa khumusuhuma yukhammasu. Wa arba'atu akhmasil fai'i lil mursadina lil jihad. Adapun 4/5 harta pai'un teruntuk mursadin atau mursidin lah. Orang yang disiapkan untuk perang. Karena pai'un tadi diambilnya kada bapaksaan dengan jalan damai. Ya kan ada sampat berperang. Kalau tengaran pai'un itu, nah bagi juga tuh 2, 3, 4 4/5. 4/5 ini bariakan gasan pasukan siap tempur, walaupun kada sampai bertempur. Wa khumusuhuma, nah 1/5 dari 1/5 ya jarak aku tadi yang halus ini pulang ditatak 5 yang akannya jempol ini, nah halus sudah ditatak 5. Nah tatakan yang sesibit gini karena khumusul khumus. 1/5 dari 1/5 keduanya yukhom masuk dibagi 5. 1/5 dari keduanya dari ghanimah dan pai'un dibagi 5 sahmun lil masolih, satu bagian untuk kemaslahatan umum, kepentingan umum. Contoh kasad di tagrin, menutup lubang, wa imarati hisnin wa masjidin, memperbaiki benteng dan masjid, wa arzakil qodati, gaji
qadi, tuan qadi, wal mushtaghilina bi ulumi syar'i wa alatiha, dan penuntut-penuntut ilmu syariat. Ya, orang-orang yang memfokuskan dirinya dengan ilmu agama. Oh, berarti Bahari dapatlah ya kan, orang yang memfokuskan dirinya pada ilmu agama dapat jatah apa? Jatah sedikit khumusul khumus, ya kah? Khumusul khumus. Walau mubtadi'ina, walaupun baru belajar, wa hifdzil qur'ani wal a'immati wal muadzzinina, dan khumusul khumus juga diberikan untuk orang yang bersibuk menghafal Quran, dan imam-imam masjid, dan muadzin masjid, wa yuntaha ulai ma'al ghina ma ra'ahul imam. Diberikan mereka itu semua bersamaan kayanya mereka, sesuai pendapat pemerintah, sesuai kebijakan pemerintah. Walaupun tadi yang memfokuskan diri dengan ilmu agama tadi orang mampu aja, walaupun imam-imam masjid dan tukang-tukang azan ini mampu aja, tetap diberikan yang namanya khumusul khumus. Wa yajibu taqdimul ahammi mimma dzukira wa ahammuha al-awwalu, wajib mengedepankan yang paling penting dari yang tersebut. Wa ahammuha al-awwalu, paling penting adalah yang pertama. Itu untuk kemaslahatan umum. Walau muni'aha ulai huquqahum min baitil mal wa untiya ahaduhum minhu syai'an jazalahul akhtu ma lam yazid ala kifayatihi alal mu'tamadi. Seandainya tercegah mereka itu dari hak-hak mereka dari baitul mal, lalu diberi salah satu mereka itu minhu daripadanya akan sesuatu, maka hukumnya boleh bagi dia mengambil selama tidak melebihi dari secukupnya, alal mu'tamadi, atas pendapat yang diperpegangi. Itu tadi khumusul yang pertama sudah tadilah. Tadi sahmun lil masoleh tadilah. Itu sudah sahmun lil masoleh. Ya, itu sibitan yang pertama ya, dari yang kecil tadi. Nah, ini sahmun lil masoleh tadi sudah banyak. Kemudian yang kedua, wasahmun lil Hashimi wal Muttalibi. Satu saham untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib, lidzakari minhuma mithlu haudil untayaini, bagi lelaki dari mereka umpama bagian dua perempuan, walau agniya, walaupun orangnya kaya-kaya. Wasahmun lil fuqara wal yatama, satu bagian untuk fakir-fakir yang yatim. Wasahmun lil miskin, dan satu bagian untuk orang miskin. Wasahmun libnis sabilil faqir, dan satu bagian untuk ibnus sabil, orang yang di perjalanan, al faqir, yang kesusahan, yang fakir. Habis dah 5 buting tak? Makanya kan bagi 5 tadi. Pertama sahmun lil masoleh, yang kedua sahmun lil hashimi, yang ketiga sahmun lil fuqara, yang keempat sahmun lil miskin, yang kelima sahmun li ibnis sabil al-fakir. Wa yajibu ta'mimul asnafil arba'ati bil ata, wajib merataakan kegolongan-golongan yang 4 dengan pemberian. Hadirihim wa ghaibihim, orang yang berhadir dari mereka dan orang yang tiada dari mereka, anil mahali, dari tempat. Wa yusannu tasadduqu tatawu'in, talangkahlah. Naam, yajuzu tafawutu baina ahadisin fi ghairi dzawil qurba, boleh berselisih, bertafawut antara anggota-anggota golongan selain daripada dzawil qurba, orang yang punya kekorobatan. Wala bainal asnafi,
tidak boleh berselisih antar golongan. Tidak boleh berselisih antar golongan dalam hal memberikan harta khumusul khumus tadi. Walau qallal hasilu bihaitu law amma lam yasudda masaddan khussa bihil ahwaju. Walaupun sedikit penghasilannya, sekiranya andai diratakan, diliputakan, niscaya tidak menutupi celah yang terkhususkan akan yang paling menghajatkan. Wala ya'ummu lid-darurat, dan jangan dia meliputakan karena darurat. Walau fuqida ba'duhum wazzi'a sahamhu 'alal baqi. Andai tiada sebagian mereka, maka dibagilah sahamnya itu atas orang-orang yang tertinggal. Wa yajuzu 'inda al-a'immati thalathati sarfu jami'i khumusil fai'i lil masalih. Boleh menurut imam-imam yang tiga mengalokasikan seluruh khumusil fai'i 1/5 fai'un kepada kemaslahatan. Wala yasihu syartul imam man akhadha syai'an fahuwa lahu wa fi qaulin yasihu. Tidak sah persyaratan dari pemerintah yang persyaratannya berbunyi siapa yang ngambil sesuatu itu miliknya. Nah, kada sah lah, walaupun ada pemerintah berbunyi siapa yang mengambil itu ampunnya ya, siapa yang mengambil itu ampunnya, maka sudah ada ketentuannya cara membagi-baginya. Maulah dengan peraturan sesimpel itu. Wa alaihi la'immatu salah satu berdasarkan ini imam-imam yang tiga. Wa inda Abi Hanifah wa Malikin yajuzu lil imami ayyufaddila ba'dan. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik boleh bagi imam mengutamakan sebagian atas sebagian. Nah, habis sudah harta ghanimah itulah saya puting lagi paru'un. Nah, paru'un law hasala li ahadin minal ghanimina syai'un mimma ghanimu qabla at-takhmisi wal qismati syar'iyyati la yajuzu lahu at-tasarrufu fihi. Andai hasil bagi seseorang daripada orang-orang yang mendapat ghanimah oleh sesuatu dari yang mereka dapatkan sebelum dibagi 5, sebelum pembagian secara agama, tidak boleh bagi dia berbuat pada harta itu. Li'annahu, karena dia hukumnya mustarikun, atau karena benda itu hukumnya mustarakun bainahu wa baina ahlil khumus, dipersekutui antara dia dan antara orang-orang khumus. Wasyariku la yajuzu lahu tasarrufu fil mustaraki bighairi idzni syarikihi. Orang yang bersekutu itu tidak boleh bagi dia berbuat pada yang dipersekutui tanpa izin kawannya atau sekutunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.